Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa berbagi lagi ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang lembaga penyiaran. Jadi teman-teman sudah dapatkan handout-nya ya. Mata kuliah media penyiaran ini sudah saya bagi ke ketua kelasnya, jadi sudah tahu materi sebelumnya kalau sudah dibaca. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang 3 lembaga penyiaran selain LPP. Jadi kalau LPP itu kemarin kita bahas lembaga penyiaran publik. Oke. Jadi lembaga penyiaran itu kan sebenarnya ada 4 lembaga penyiaran. Nah, sekarang hari ini tuh kita bahas yang 3-nya. Kemarin kan kita memang banyak membahas tentang lembaga penyiaran, yaitu radio dan televisi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang sebenarnya lembaga penyiaran selain LPP juga ada yang radio, juga ada yang televisi. Hanya memang lebih kalau kemarin kan lembaga penyiaran publik itu ya yang didirikan oleh pemerintah ya. Oke, jadi ada 3 ya. Yang pertama lembaga penyiaran swasta. Nah, kalau lembaga penyiaran swasta ini dia lembaga penyiaran yang didirikan oleh pihak swasta. Jadi menurut rancangan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor tahun 2017 tentang pelaporan perubahan data perizinan biaya izin sistem stasiun jaringan dan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, ini panjang sekali. Jadi lembaga penyiaran swasta adalah atau disingkatnya LPS, lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Nah, jadi LPS jasa penyiaran radio dan televisi hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu wilayah cakupan siaran. Jadi kalau swasta itu yang lembaga dia nggak bisa misalkan kayak gini. Kalau TVRI kan TVRI Kendari, TVRI TVRI Palu, TVRI Mamuju misalkan. Tapi kalau yang lembaga penyiaran swasta dia kan salah satunya itu SCTV, RCTI, nggak bisa RCTI Mamuju, RCTI Palu pun nggak bisa begitu, dia tetap namanya RCTI. Itu maksudnya ya. Jadi tetap satu siaran begitu. Kalau RCTI di Jakarta menayangkan sinetron, ya RCTI yang di Palopo juga, RCTI yang di Mamuju juga tetap menayangkan sinetron, gitu maksudnya. Nah, lembaga penyiaran swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi dia memang biasa yang mendirikan lembaga penyiaran swasta ini orang-orang kaya nih, para konglomerat. Nah, lembaga penyiaran swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing. Jadi mereka bisa pakai modal asing yang jumlahnya tidak lebih dari 20%. Jadi misalkan kalau modalnya 1 triliun, jadi tidak boleh 20% dari 1 triliun itu oleh modal yang dari asing, seperti itu. Nah, dan seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 orang pemegang saham. Kayak RCTI itu kan, RCTI itu MNC Group. Nah, itu kan pemilik modal terbanyaknya itu adalah Haritanu Sudobyo ya namanya ya. Saya ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau lembaga swasta jasa penyiaran radio hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian persyaratan perizinan untuk lembaga penyiaran swasta ada beberapa ya. Persyaratannya. Pertama, sebelum menyelenggarakan kegiatan, lembaga penyiaran swasta wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Kedua, untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta
mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI yang kita bahas kemarin ya, Komisi Penyiaran Indonesia, dengan mengisi formulir yang disediakan. Jadi harus daftar dulu. Permohonan dibuat terangkap 2, ini secara teknis berkas untuk Menteri dan satu untuk berkas untuk KPI. Saya kira teman-teman tidak akan berniat bikin tes swasta karena mahal. Belum bisa menyaingi MNC Group, apalagi itu yang grupnya SCTV Indosiar itu. Kemudian ada persyaratan administrasi, teman-teman bisa baca ya, ada latar belakang maksud, akta pendirian ya, dibuat di notaris, kemudian susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, studi kelayakan. Jadi mereka tuh sebelum bikin stasiun TV itu harus studi kelayakan dulu, harus penelitian dulu, harus riset dulu. Kemudian uraian tentang aspek permodalan, jadi modalnya itu harus jelas begitu. Karena tadi walaupun ada diizinkan memakai modal asing, tapi tetap saja dia tidak boleh lebih dari 20%. Terus yang berikutnya uraian tentang proyeksi pendapatan dari iklan dan pendapatan lain. Terus daftar media cetak, lembaga penyiaran televisi sudah dimiliki oleh pemohon. Kemudian jadi mereka harus punya lembaga cetak lembaga penyiaran yang cetak. Makanya kan kayak Sindo News ya, itu punyanya MNC Group, jadi mereka juga punya koran. Kemudian program siaran. Nah, jadi kan tadi persyaratan administrasi ya, sekarang program siaran. Uraian tentang waktu siaran, sumber materi, mata acara siaran, halayak sasaran, dan daya saing. Jadi lengkap sekali, lengkap semua. Kemudian presentasi mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik serta pola acara siaran harian dan mingguan. Kemudian data teknik penyiaran, jadi yang harus disiapkan ya. Data inventaris, kemudian gambar tata ruang studio, kemudian spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang digunakan, usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan. Jadi semuanya harus dilengkapi gitu ya. Kemudian menurut peraturan Menteri Kominfo tahun 2008 tentang cara dan persyaratan perizinan, yang pertama didirikan oleh warga negara Indonesia. Jadi nggak boleh televisi pemiliknya orang asing. Didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas atau PT ya, yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi bikin PT itu bikin PT dulu mereka ya. Kemudian bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi yang disebutkan dalam akte pendirian dilampir dengan surat izin tempat usaha dan tanda daftar perusahaan. Jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan. Kemudian situ dan TDP dapat dilengkapi kemudian sebelum diterbitkan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. Yang kelima, seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi tidak boleh pas awal dibentuk sudah ada modal asing, tidak boleh. Dia nanti di perjalanan baru boleh masuk modal asing. Oke, yang kedua, lembaga penyiaran berlangganan, TV kabel. Nah, lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggara penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, dan media informasi lainnya. Jadi kalau yang tadi media penyiaran swasta itu kan hanya televisi dan radio kan, kalau ini boleh sudah multimedia atau media informasi lainnya. Kalau yang lembaga penyiaran berlangganan. Oke. Lembaga penyiaran berlangganan terdiri atas lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel ya,
kabel, dan lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial. Nah, persyaratan pendiriannya. Jadi ada 3, lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, kemudian lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel, lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial. Nah, dalam penyelenggaraan siarannya, lembaga penyiaran berlangganan harus melakukan sensor internal. Jadi dia ada sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan atau disalurkan, menyediakan paling sekitar 10% dari 100% kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta, dan menyediakan 1 kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10. Jadi 1/10. Siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 kanal saluran siaran. Jadi dia tidak boleh lebih dari 1 ini saluran luar negeri ya. Karena nanti ada pembiayaan seperti itu. Kemudian sebagian besar program asing atau film dalam penyiaran berlangganan harus dibeli oleh operator TV. Kalau sekarang kan banyak tuh TV berlangganan kayak Indovision, itu kan banyak program asing ya. Nah, itu dia akan membayar itu. Jadi si pihak Indovisionnya itu akan membayar ke program sebagai istilahnya royalti. Jadi dia akan bayar royalti program dari penyedia program luar negeri itu. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan yang dimiliki oleh televisi berbayar di Indonesia. Pertama, permasalahan seputar domain infrastruktur TV kabel atau berbayar. Hal ini dikarenakan banyak televisi kabel ilegal. Jadi orang Indonesia itu kan hobi sekali meniru ya. Jadi banyak yang rugi kalau ditiru ya. Dia jadi mengalami kerugian. Dan tiruan itu kan biasanya lebih murah. Jadi kita sebagai misalkan mau menggunakan kalau bagusnya ini ya lembaga penyiaran berlangganan ini, kita bisa mengatur siaran apa saja kita melakukan di rumah begitu. Kalau masih ingin ada televisi, jadi tinggal disetting gitu. Konten siaran yang terdapat pada TV kabel persiaran di Indonesia, faktanya di lapangan sensor LPB terhadap isi konten siaran belum maksimal. Jadi mereka belum maksimal karena kan kalau tayangan di luar negeri itu kan mereka kan beda budaya ya dengan kita, jadi ya pasti tayangannya juga akan lebih vulgar, beda lah sama kita masih memegang budaya ketimuran. Nah, bisnis siaran televisi berlangganan sangat menjanjikan banyak keuntungan material bagi penyelenggaranya karena memakai jasanya kebanyakan berasal dari kalangan mampu secara finansial. Kalau orang di kampung mana mau TV berlangganan bayar? Di kampung kan tak bayar tuh TV ya, karena pakai lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta, jadi nggak bayar. Tapi kalau berlangganan harus bayar. Jadi pemilik konten siaran mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya lembaga penyiaran berlangganan telah memperoleh keuntungan juga. Jadi wajar saja kalau mereka juga harus membayar kembali. Jadi banyak keuntungannya tuh. Hanya ruginya tadi kalau ada yang bajak ya, kalau ada pembajakan. Yang terakhir kan 3 tadi ya lembaganya. Lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas. Nah, ini lebih kecil lagi. Jadi dia hanya berupa komunitas-komunitas. Kayak dulu waktu S1 kami punya radio komunitas namanya Radio Kampus Hijau. Jadi hanya sekitar kampus saja yang bisa menikmati siarannya. Jadi tidak jauh jangkauannya. Nah, persyaratannya didirikan oleh warga negara Indonesia pastinya ya. Jadi lembaga penyiaran berbentuk badan hukum koperasi
atau perkumpulan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian lembaga penyiaran non partisan yang keberadaan organisasinya tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional. Karena kan dia memang jangkauannya hanya sekitar tempat itu, kayak misalkan tadi Radio Hijau itu dia hanya sekitar kampus, jadi hanya orang yang daerah kampus yang bisa menjangkau. Kemudian tidak terkait dengan organisasi terlarang, tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu. Kegiatannya khusus menyelenggarakan siaran komunitas yang disebutkan dalam akte pendirian. Seluruh modal awal usahanya berasal dari anggota komunitas. Jadi bukan kalau kayak swasta tadi kan ada 1-2 orang ya yang pemilik modal. Kalau ini dia komunitas yang punya, jadi bareng. Kemudian bagi daerah yang jumlah penduduknya tidak padat mengacu pada kriteria yang ditetapkan. Jadi dia ada kriterianya kalau mendirikan satu komunitas ini 51/100. Jadi maksudnya kalau sudah ada 51 orang dewasa yang berdomisili di sekitar itu sudah bisa mendirikan radio atau televisi komunitas. Tapi memang ini radio komunitas ini banyak yang tidak bertahan karena mungkin ini ya punya butuh modal besar, sementara dia tidak punya jasa iklan begitu. Kemudian bagi daerah yang jumlah penduduknya padat mengacu pada, jadi kalau umpamanya tadi kan bagi daerah yang jumlah penduduknya padat mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, jadi tergantung yang memberi izin. Nah, radiusnya hanya 2,5 km, jadi nggak jauh jangkauannya. Kalau mau dengar radionya ya tinggal mepet-mepet gitu, kalau misalkan radio ya, yang hanya sekitar situ saja yang bisa ini mendengar. Oke, kemudian di Indonesia TV komunitas sulit berkembang. Jadi masalah yang dihadapi adalah seputar sumber daya manusia, yakni pengelola TV. Biasanya kan yang punya TV ini kayak kalau di kampus saya yang waktu S2 di IPB itu sekarang ada TV-nya. Jadi apa lagi namanya TV-nya itu? Lupa nama TV-nya. Saya lupa nama TV IPB itu. Jadi dia juga TV komunitas. Jadi tapi sekarang mereka main di YouTube, jadi siaran-siaran TV-nya itu juga banyak yang diupload di YouTube. Hanya memang siaran TV-nya itu ya hanya untuk di kalangan di kampus saja, jadi tidak tidak bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar karena memang TV komunitas. Jadi banyak yang memiliki TV komunitas adalah kampus. Hanya lagi-lagi kendalanya memang sumber daya manusia karena banyak orang yang dilibatkan di TV komunitas ini adalah para mahasiswa, misalkan kalau di kampus. Nah itu kalau sudah lulus kan harus pergantian lagi, jadi kayak repot begitu, dan biasanya memang terkendala juga di permodalan. Oke, itu saja ya kuliah bahan materi kuliah kali ini. Tugasnya adalah tadi dari 3 media penyiaran tadi, media penyiaran komunitas, media penyiaran swasta, dan media penyiaran berlangganan. Nah, silakan teman-teman buat sebuah video yang menyebutkan, atau teman-teman menyebutkan beberapa contoh dari ketiga lembaga penyiaran tadi itu, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Oh ya, satu lagi, kalau buat video itu jangan banyakkan tulisan, yang singkat saja. Kalau mau pakai bicara sendiri sih lebih bagus, tapi kalau mau pakai tulisan, terus durasi untuk tulisannya itu harus diperhatikan. Jadi misalkan ada tulisannya itu biasanya cepat berganti, kan orang tidak sempat baca, jadi tidak sampai tidak sampai pesannya ya. Jadi harus diperhatikan kembali pas membuatnya itu. Bisa dibaca lama, tapi jangan juga terlalu lama, nanti orang bosan gitu, ya. Oke, dan tugasnya itu nanti
diupload di media sosialnya dan tag akunnya Prodi di IG ya, di IG aja, di Facebook nggak usah, dan videonya juga harus dikirim ke saya. Oke, terima kasih, semangat belajar. Insya Allah tentang jingle saya kan sudah minta yang pekan lalu ya untuk bikin apa namanya tuh, susunan adegan dalam pembuatan jingle, dan sudah ada kan di handoutnya. Nanti insya Allah kita akan bahas jingle ini pekan depannya ya, karena persiapan untuk lagunya itu masih sementara dirampungkan, jadi belum mungkin sebelum Ramadan. Tadinya saya pinginnya ya sebelum Ramadan, tapi kayaknya tidak memungkinkan. Nanti kita akan tetap buat karena kan masih lama, ini masih pertemuan kelima, paling habis sebelum Lebaran ya kita rampungkan insya Allah. Oke, tetap semangat. Semoga Ramadannya kali ini lebih berkesan dan bisa lebih banyak ibadah yang dilakukan, karena kan mata kuliah kita insya Allah sudah berakhir materinya sebelum Ramadan. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi ya. Insya Allah kita akan terus belajar sama-sama. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.